Halo, kembali lagi dengan saya Oktavia Mimanulang, NPM 1194062 dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Di video kali ini, saya akan sedikit men-sharing atau menjelaskan tentang cara menjadi freelancer, cara menjadi pekerja freelance, website apa saja yang digunakan, tips dan trik menjadi freelance, dan skill yang perlu dipersiapkan. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu freelance? Freelance merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang tanpa terikat kontrak, tetapi tetap memiliki ikatan kerja sesuai kesepakatan kedua pihak. Nah, freelance ini juga merupakan sebutan untuk pekerjaan yang jam dan waktu kerjanya dapat diatur sendiri atau mengerjakan pekerjaan dimanapun dan kapanpun. Freelance juga merupakan pekerjaan mandiri yang menghasilkan uang berdasarkan pekerjaan yang diselesaikan dan biasanya pekerjaan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Kelebihan dan kekurangan freelance. Pertama yaitu kelebihan freelance, waktu kerja fleksibel atau jam kerjanya itu bisa diatur sendiri. Kedua yaitu bekerja dimanapun dan kapanpun. Ketiga, tidak terikat dengan aturan. Maksud dari tidak terikat dari aturan, yaitu tidak terikat dari kontrak perusahaan karena kerjanya itu sendiri. Keempat, yaitu relasi lebih luas dan bebas memilih klien. Jadi dia bebas memilih kliennya itu apa saja. Kita lanjut kekurangan freelance. Pertama, support fasilitas kerja sendiri. Kita mensupport dengan biaya kita sendiri. Nah, kedua, penghasilan tidak tetap, bisa naik dan turun. Ketiga, membedakan antara waktu kerja dan pribadi. Kita lanjut, cara menjadi freelancer. Nah, cara menjadi freelancer yaitu ada 6 tahap. Pertama, bekerja dengan diri sendiri, yang mana menjadi freelancer berarti pekerjaan dengan mandiri, dibutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk menjalaninya. Kedua, tentukan kemampuan apa yang bisa kita tawarkan. Maksudnya, untuk menjadi freelancer, tentukan kemampuan apa yang bisa kita tawarkan, supaya dapat membantu calon klien untuk mencari solusi dari sebuah masalah yang dimiliki oleh klien itu sendiri. Maka, kita bisa menentukan bagaimana kemampuan kita bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita lanjut ke 3, yaitu tentukan target audience. Nah, dengan mengidentifikasi klien yang sesuai dengan penawaran yang kita tawarkan, tentukan klien dengan menyesuaikan kemampuan apa yang kita punya dan bagaimana kita menggunakan kemampuan kita untuk orang lain. Selanjutnya, yaitu nomor 4, kemampuan dan layanan dalam satu package. Nah, maksudnya ini misalnya kemampuan kita adalah menulis, maka copyright adalah layanan yang bisa kita berikan, atau kemampuan kita yaitu coding, maka membuat sebuah website adalah layanan yang bisa kita berikan. Dan untuk menjual kemampuan kita, maka kita harus menganggapnya sebagai layanan, kemudian ubah layanan tersebut menjadi sebuah solusi. Nah, nomor 5 yaitu buat portofolio untuk menunjukkan kemampuan. Maksudnya ini membuat sebuah portofolio bisa membantu kita sebagai freelancer. Portofolio tersebut harus sesuai dengan layanan yang kita tawarkan. Kita lanjut, yang terakhir yaitu nomor 6, koneksi dengan orang lain di bidang yang sama. Saling berkoneksi dengan orang lain dapat menjadi cara untuk menemukan klien. Koneksi tersebut dapat memberikan peluang dan saran untuk menemukan klien di bidang yang kita tawarkan. Nah, di ini juga
Ada tips dan trik dalam freelancer. Pertama yaitu menentukan niche yang sesuai dengan skill kita. Kedua, menentukan target pasar yang mau kita datangi atau kita ingin bekerja di sana. Nah, ketiga, membuat portofolio yang menarik. Dibuat tuh semenarik mungkin supaya nanti bisa diterima oleh klien. Keempat, tingkatkan skill yang dimiliki. Jadi kita harus memiliki skill yang harus sesuai standar ya untuk menjadi freelance. Kelima, mendaftar di platform freelance. Keenam, bangun jaringan seluas mungkin. Oke, kita lanjut. Ini yaitu skill untuk freelance. Nah, freelance merupakan sebutan untuk pekerjaan yang jam dan waktu kerjanya dapat diatur sendiri atau mengerjakan pekerjaan dimanapun dan kapanpun. Nah, freelance ini juga pekerjaan mandiri yang menghasilkan uang berdasarkan pekerjaan dalam jangka waktu yang pendek ya. Jadi dia harus memiliki skill, pertama yaitu kemampuan komunikasi, yang mana komunikasi ini harus kita miliki untuk membangun relasi dan kepercayaan klien untuk kita. Nah, dengan komunikasi kita memberikan kesan mendalam di hati setiap klien kita. Bagaimana cara kita memulai berkenalan dengannya, cara kita berdiskusi dengannya, hingga akhirnya tercipta sebuah kesepakatan, lalu mulailah hubungan kerja. Dan bagaimana berdiskusi soal ide-ide dan yang terpenting yaitu bagaimana membangun kepercayaan dalam hati klien. Nah, kedua, keterampilan manajemen stres. Nah, ini maksudnya persaingan di industri freelancer sangat ketat. Bahkan ketika melakukan yang terbaik, kita masih mungkin kehilangan klien. Karena banyak faktor, misalnya saja dia sudah menemukan klien baru dengan tugas kerja yang sama tetapi dengan bayaran yang lebih murah. Ketiga, memiliki kemampuan manajemen diri sendiri. Nah, banyak orang memutuskan untuk mencoba menjadi freelancer karena mereka pikir menjadi pekerjaan ini dapat bekerja kapanpun mereka mau dan tentunya dimanapun itu. Nah, dari situlah terjadi sekarang kenapa banyak sekali orang yang pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang freelancer. Keempat, yaitu mampu untuk memecahkan masalah. Keterampilan pemecah masalah mengacu pada kemampuan diri kita sendiri untuk mengenali masalah itu, menganalisa dan memahaminya, serta data dengan solusi yang relevan. Kita juga harus mengenali tantangan dan identifikasi masalah sebelum menjadi terlalu serius, dan semakin fleksibel kita mencari solusinya, semakin baik kita akan menghadapi semua jenis situasinya. Nah, terakhir yaitu keahlian dalam proyek atau pekerjaan yang diambil. Nah, ini kita harus ahli dalam proyek yang kita ambil ini. Kita bisa mengerjakan dan harus sesuai dengan apa yang diminta oleh klien. Kita lanjut. Nah, ini skill yang dibutuhkan untuk menjadi freelancer atau freelance. Nah, pertama, kita harus mempunyai content writer. Yang mana content writer ini pekerjaan freelance yang tidak memerlukan modal yang banyak, mengingat tugasnya hanyalah menulis artikel dan mempublishkannya di website. Nah, jika kita menguasai berbagai macam bahasa asing dan gemar menulis, tentu pekerjaan ini akan terasa sangat mudah untuk kita ya. Nah, kita lanjut kedua yaitu desain grafis. Nah, keahlian yang dibutuhkan freelance paling umum
yaitu kemampuan desain grafis. Tidak memiliki oleh semua orang. Membuat keahlian satu ini dihargai cukup dan banyak dicari oleh perusahaan dari berbagai bidang. Tidak hanya untuk bekerja di bawah korporat, kemampuan desain grafis juga cukup menjanjikan bagaimana kamu yang ingin terjun ke dunia pekerja lapas. Apalagi jika kita sudah memiliki banyak pengalaman dengan portofolio yang mumpuni. Kita lanjut yang ketiga yaitu sosial media marketing. Nah, ada masa freelance bagian pemasaran selalu diminati, tetapi kebanyakan perusahaan saat ini juga membutuhkan mereka yang paham dalam pemasaran di media sosial. Sehingga sekarang hampir setiap merek atau brand memiliki minimal satu akun di media sosial, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Jika kita memahami strategi sosial terbaik, profesi sosial media marketing mungkin bisa kita pertimbangkan. Lanjut yaitu analisis and business consultant, yang mana profesi satu ini sangat dibutuhkan saat ini dari segi penghasilan. Analisis and business consultant juga menjanjikan gaji yang lumayan tinggi. Tugasnya yaitu mengumpulkan dan melakukan analisis data untuk keperluan bisnis. Maka begitu, tidak semua orang bisa melakukan karena perlu ilmu dan pengalaman yang ada. Kita lanjut nomor 5 yaitu voice over. Yang mana ini pekerjaan memproduksi suara yang digunakan untuk radio, televisi, film, iklan, dan keperluan lainnya. Nah, kita tidak perlu memiliki suara yang bagus dan merdu layaknya seorang penyanyi. Hanya perlu menyesuaikan suara kita dengan suara yang dicari oleh keperluan perusahaan atau produk. Terakhir yaitu editor foto. Nah, selain fotografer, pekerjaan sebagai editor foto juga cukup dicari ya. Sebagai editor foto, kita dituntut untuk menguasai berbagai tools foto seperti Photoshop dan beberapa tools yang lainnya. Jika memiliki portofolio yang baik, kita lebih mudah mendapatkan tawaran pekerjaan dari perusahaan periklanan dan majalah. Nah, kita lanjut. Yaitu website freelance. Nah, di sini saya akan men-sharing website freelance yang bisa teman-teman lihat ya. Pertama ada Upwork, Project Freelance, Total, Guru, Fiverr, dan 1000. Kita buka saja ya di websitenya. Nah, tadi yang pertama yaitu Upwork ya. Dimana sini Upwork.com. Nah, untuk Upwork ini lebih menawarkan semua bidang untuk setiap pekerjaan freelance. Ini juga mencakup baik proyek jangka pendek maupun jangka panjang ya. Ini bisa dilihat di website ini. Kedua yaitu projects.co.id. Nah, yang mana website ini merupakan salah satu freelance Indonesia yang cukup terkenal. Di sini juga kita bisa menemukan berbagai macam jenis pekerjaan freelance, mulai dari programmer, desain, dan jasa penulis, dan lain-lainnya. Di sini kita bisa lihat ya. Ini. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu freelancer. Yang mana freelancer.com ini situs website yang menguji kalian untuk bersaing dengan freelancer lainnya dengan konteks untuk membuktikan kalian masing-masing. Jadi ini bagi yang bisa join ke sini ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat yaitu ada total.com. Nah, total.com ini diperuntukkan untuk freelancer yang berbakat juga, yang mana kalian akan melewati proses penyaringan. Total juga memberikan hak akses yang tidak terbatas terhadap klien-klien yang terkenal. Yang ini ya. Ini bisa dilihat di website total.com. Oke, kita lanjut yaitu guru.com atau website guru.com ini. Yang mana website guru.com ini bisa teman-teman daftar jika memiliki skill dan mampu
untuk pekerja freelance-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di website ini jika ingin daftar ya. Kita lanjut ke website selanjutnya yaitu Fiverr. Dimana ini fiverr.com bisa dilihat ya pada ini. Nah, Fiverr.com ini untuk platform kategori kreativitas termasuk penulis, pembuat film, produser, dan lain-lain. Jadi ini lebih dikhususkan untuk yang telah mempunyai program kategori kreativitas untuk masuk ke Fiverr ini. Kita lanjut yaitu ke website yang terakhir yaitu 1000.com. Nah, di 1000.com ini adalah website khusus untuk desainer, gambar, logo, dan lainnya. Jadi jika teman-teman memiliki bakat untuk menggambar bisa gabung di 1000.com ini. Ya, ini saja hasil video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin jadi freelancer bisa diikutin. Terima kasih. Bye-bye.